Hello, my student. How are you today? I hope you're fine. Yes, teacher also. I'm fine too. Okay. Before our start to study, prepare your heart and prepare yourself. Now we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your grace in our life until this beautiful morning. Now we want to start our religion lesson. Please help us so that we can understand our lesson. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, baiklah anak teacher semua yang teacher kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk dalam topik kita, pembelajaran 8, tentunya dengan topik rendah hati versus rendah diri. Bahan Alkitabnya dari Matius 18 ayat 4 sampai 5 dan Efesus 4 ayat 2. Nah, kalau berbicara rendah hati berarti itu adalah kata sifat. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati berarti tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, sedangkan kerendahan hati berarti sikap hati yang tidak membanggakan diri sendiri, menyadari bahwa semua pencapaian adalah hasil pertolongan Tuhan, ya. Berarti kerendahan hati ini kita menyadari segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semua karena anugerah grace dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri, begitu ya. Nah, kita melihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Di sini ada banyak sekali, tapi kita akan bacakan beberapa saja. Yang pertama, tidak memandang orang lain rendah, ya. Jadi ciri-ciri seseorang yang rendah hati itu tidak mau memandang temannya atau orang lain rendah, begitu ya. Tidak sepele gitu. Kemudian menghargai. Selanjutnya peduli. Kemudian bersyukur ketika mencapai kesuksesan. Selalu berusaha ketika mengalami kegagalan. Ya, ini ya. Kemudian ada seorang pastor bernama Charles Spurgeon mengatakan bahwa kerendahan hati adalah membuat perhitungan yang tepat setiap pribadi. Kita melihat di sini dikatakan maknanya adalah kerendahan hatian dimulai dengan tunduk kepada Tuhan. Kemudian kerendahan hatian menyampaikan kebenaran bukan untuk memuaskan ego kita, tetapi sebagai pelayanan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, nanti kita boleh buka kembali bukunya ya. Baik, kita akan melihat apa sih perbedaan rendah hati dengan rendah diri ya. Kalau kita lihat tadi dari definisinya, dari artinya apa itu rendah hati, kita sudah melihat orang rendah hati itu berarti tidak sombong ya, tidak tinggi hati, tapi dia menyadari segalanya milik Tuhan yang berikan, begitu ya. Jadi sedangkan rendah diri, kita akan lihat apa sih perbedaannya. Kalau rendah diri itu adalah merasa tidak mampu. Kalau bahasa kerennya sekarang lah minder, tidak percaya diri ya. Jadi apa-apa tidak percaya diri. Jadi sehingga apa? Sehingga tidak berani melakukan segala sesuatu. Dia selalu merasa tidak bisa, tidak sanggup. Nah, itu minder ya. Jadi itu bedanya rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu selalu menganggap dirinya itu tidak mampu, bahkan tidak berani mencoba, ya. Jadi di sini dikatakan rasa rendah diri adalah perasaan bahwa seorang lebih rendah dibanding orang lain dalam satu atau lain hal, begitu ya. Katakan lagi, rendah diri juga berfokus pada diri sendiri sehingga tindakannya selalu berubah-ubah, selalu tidak yakin dan mempunyai pandangan yang negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain ya. Sama. Kadang-kadang orang rendah diri ini dia juga tidak percaya kepada diri sendiri dan dia juga tidak percaya kepada orang. Nah, kita dianjurkan di sini harus hidup dalam kerendahan hatian. Nah, kita lihat dalam Alkitab juga dalam VL Perjanjian Lama, kerendahan hatian sama dengan modesty. Nah, ini diperlihatkan dengan sikap menangis, berpuasa, mengoyakkan jubah. Ya. Kemudian dalam Perjanjian Baru,
Kerendahan hatian adalah merasa tidak berdaya seperti anak-anak. Artinya apa? Artinya ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti dalam Alkitab Matius 18 ayat 4 ya. Ya, kemudian Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Nah, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mendukung tentang kerendahan hatian ya. Kemudian aplikasi atau penerapan dalam hidup. Nah, kita harus mempunyai rendah hati ya. Sebagai orang Kristen kita harus mempunyai rendah hati. Karena kenapa? Kita mempunyai contoh, mempunyai model yaitu Yesus Kristus yang mencontohkan tentang kerendah hatian. Ya, dia merendahkan hati sekalipun dia mempunyai segala sesuatu, bahkan tahtanya surga, dia tidak pernah menyombongkan itu, bahkan apa? Merendahkan hati. Jadi ini perlu kita contoh seperti Tuhan Yesus ya. Jadi menjadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kerendahan hati berarti tidak membanggakan diri, tetapi menyadari bahwa semua pencapaian adalah hasil pertolongan Tuhan. Sedangkan rendah diri merupakan sifat minder dan itu merupakan kelemahan, sedangkan rendah hati merupakan kekuatan dan tanda kebesaran. Ini saja menjadi review kita. Jadi kembali teacher ingatkan kepada anak teacher tetap dibaca bukunya. Oke, untuk anak teacher untuk tugas hari ini, teacher minta kepada setiap kamu berikan komentar di bawah ini atau tanggapan apa yang menjadi komentar kamu, apa yang menjadi tanggapan kamu. Ya, setiap kamu diharuskan, diwajibkan. Jadi ini sebagai penilaian bagi teacher dan teacher akan bisa menilai siapa saja yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, itu saja menjadi review dan tugas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.